Badan Narkotika Nasional menggerebek sarang peredaran narkoba di kawasan permukiman warga Komplek Permata di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis sore. Sejumlah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba pun digeledah petugas bersenjata lengkap. Hasilnya, sejumlah pelaku yang diduga mengedarkan narkoba diamankan dalam operasi ini. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja hingga alat hisap sabu atau bong dan plastik klip. Sebelumnya, petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimo Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, saya Camar Haenda, Anda menyaksikan iNews Prime. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini pada malam hari ini. Dan kita akan simak informasi yang pertama berikut ini. Pemirsa, kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi. Kali ini di Goa, Sulawesi Selatan, Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak batalion. Anggota TNI Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di barak Ion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil autopsi korban. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kami belum mendapatkan kejelasan, Pak, karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan, Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di barak batalion. Dugaan penyiksaan terhadap korban membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Di tengah persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Prada Luki Namo, sang ayah dilaporkan atas kasus pelanggaran etik. Pelda Christian Namo dilaporkan ke Denpom Kupang atas dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan seorang wanita. Pelda Christian Namo, anggota Kodim 1627 Rotendao yang juga merupakan ayah almarhum Prada Luki, dilaporkan ke Denpom Kupang terkait dugaan pelanggaran disiplin militer. Dari laporan yang diterima Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Pelda Christian diduga telah hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan
sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 orang anak. Berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPN, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398/2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. Atas laporan tersebut, saat ini seluruh proses penyelidikan ditangani oleh Denpom Kupang. Dan Rem Wira Sakti Kupang juga menegaskan pelanggaran disiplin seperti ini bisa berimplikasi pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, saksi dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh seniornya yang tengah mabuk. Tiga saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano D. Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan, salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai sama garam. Saya tapi apa ya di sini. Ambil ke dapur. Siap. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Siap. Oke. Berapa menit ambilnya? Sekitaran 2 atau 3 menit. Terus kembali lagi. Siap. Bawa ini tak apa-apa. Siap, tak apa. Setelah itu sudah ada izin cabai sama ini sudah ada. Siap. Apa kata terdakwa lagi? Terdakwa 4 perintahkan ulang. Jadi digiling, diulek sama apa? Digilingnya di mana? Di lantai, karena ada di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik ya, warna putih, digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Jadi semua itu kan ada sidangnya, yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi, ya. Sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi, berarti dia harus bertanggung jawab. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas, ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding. Itu memang hukum, gitu, ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi itu begini segala macam, nggak bisa. Kita ke informasi lain, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu yang terbakar. Muncul dugaan terbakarnya rumah Hakim Kamozaro Waruwu terkait dengan kasus korupsi jalan di Sumatera Utara.
Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu beberapa saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya rumah Hakim Kahmozaro Waruwu diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik Hakim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kahmozaro Waruwu terbakar. Hakim Kahmozaro saat ini tengah menangani dugaan perkara korupsi dengan tersangka Topan Obaja Ginting. Mahkamah Agung meminta polisi usut tuntas dan tingkatkan pengamanan hakim. Kasih jalan, Bu. Terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kahmozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah Medan Selayang menjadi tanda tanya. Sebab saat ini Hakim Kahmozaro tengah menangani perkara dugaan korupsi. Terkait hal ini, Mahkamah Agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini untuk pastikan dan menjamin keamanan Hakim Kahmozaro. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami karena sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim, dan ini akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Hakim Kahmozaro Waruwu mengaku belum mengetahui penyebab rumahnya kebakaran. Namun Kahmozaro menyebut belakangan sering mendapat teror telepon dari nomor yang tak dikenal. Tidak ada sih, cuma seringkali mendapatkan telepon lalu dimatikan. Hanya itu saja. Itu berapa kali, Pak? Sering ya, Pak? Iya. Cuma kan saya karena udah terbiasa menangani beberapa perkara yang besar, yang sangat menarik perhatian, bagi saya nggak biasa. Hakim Kahmozaro Waruwu saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Topan Obaja Ginting. Hakim Kahmozaro juga meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, iNews melaporkan. Operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Satgasus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Petugas menyita 87 kontainer dengan nilai 28,7 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang. Kapolri menyebut barang bukti yang disita 87 kontainer ini rencananya akan diekspor ke Cina. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Majuan, Pak. Bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain.
tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Pemeriksa KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Pekanbaru Riau. Penggeledahan merupakan rangkaian penyidikan lanjutan dugaan pemerasan proyek di Dinas PUPR Riau. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Kamis pagi. Penggeledahan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Selain menggeledah rumah dinas, KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR untuk mencari dokumen yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dalam kasus ini, KPK menangkap 10 orang. Di dalam, Bek. Udah sempat ke dalam tadi? Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi proses penggeledahan rumah Gubernur nonaktif Abdul Wahid, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Yosrijal di Pekanbaru Riau. Ya Indra, bagaimanakah proses penggeledahan di rumah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid saat ini? Baik, jamaah saya melaporkan ini di belakang saya adalah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, di mana pada siang tadi sekitar pukul 10.30 WIB waktu Indonesia Barat, penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah dinas tersebut. Dalam penggeledahan di rumah dinas tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang nantinya untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Selain di rumah dinas gubernur, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor dinas PUPR Provinsi Riau yang tepatnya berada di Jalan NS Amin Pekanbaru, di mana pada Senin siang lalu penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 9 orang, sementara untuk Gubernur Riau sendiri yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut diamankan saat berada di kafe persis di belakang rumah dinas gubernur tersebut. Demikian, Camat. Baik, Indra, apakah sudah ada konfirmasi khusus dari pihak penyidik KPK? Apakah ada dugaan tersangka ataupun juga terduga lain yang terlibat dalam kasus ini? Memang sampai saat ini KPK cuman merilis kepada awak media di Jakarta, dari 10 orang yang diamankan tersebut, KPK menetapkan 3 orang tersangka, di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Muhammad Arif Setiawan dan staf ahli Gubernur Riau Dani Nursal. Dan dengan kasus ini, OTT ini setidaknya menambah deretan Gubernur Riau yang melakukan kasus hukum dengan KPK. Ada sebelum-sebelumnya, yaitu Saleh Yasid, Rusli Zainal, Anas Makmun, dan terakhir yang 2025 ini adalah Abdul Wahid. Nah, dengan ditetapkannya tersangka oleh KPK Gubernur Riau Abdul Wahid. Baik, Indra. Baik. Ya, Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali di Pekanbaru Riau. Pemeriksa KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Modus pemerasan meminta jatah uang atau jatah preman pada sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberi setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya akan dipecat.
Uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pelesiran ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris hingga Brazil. Jika terbukti memeras dan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terancam diberhentikan permanen. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur penggantian kepala daerah diberhentikan. Pertama, wakil kepala daerah otomatis menjadi pelaksana tugas atau PLT jika kepala daerah diberhentikan sementara. Kedua, wakil kepala daerah diangkat menjadi kepala daerah definitif bila pemberhentian kepala daerah bersifat tetap. Dan ketiga, jika kedua jabatan kosong, maka pemerintah pusat menunjuk pejabat kepala daerah. Melakukan pengambilan sumpah Jenderal Soeharto secara agama Islam, dan sejak saat itu maka Jenderal berbintang 4 ini secara resmi. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menarik perhatian publik dan menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai Soeharto layak menjadi pahlawan nasional karena Soeharto punya jasa besar bagi bangsa Indonesia. Sementara pihak lain menilai Soeharto punya banyak catatan kelam dalam masa pemerintahannya. Menanggapi usulan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan Soeharto memiliki peran dan jasa terhadap negara yang wajib dihargai. Menurut Jokowi, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto telah melalui proses pertimbangan yang panjang. Terkait pro kontra pemberian gelar, Jokowi menyebut sebagai hal yang biasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Dukungan serupa juga disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendi. Menurutnya, Soeharto punya jasa besar bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Dan itu juga yang sudah dilakukan Muhammadiyah ketika Bung Karno mau diberi gelar pahlawan pada tahun 2012. Karena kedua-duanya ini punya irisan secara alasan objektif, saya rasa tidak ada satupun orang yang menolak atau memungkiri andil kontribusi Pak Harto terhadap bangsa Indonesia ya. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memenuhi syarat untuk dapat menggelar gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia. Belum tahu, Salah satunya adalah aspek pembangunan. Tidak hanya itu, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Bukan, saya mau laporan. Berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Ya, untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015.
semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak, Pak? Memenuhi syarat. Maksimal juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala, geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai oleh mafia tanah. JK mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tengah jadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi prosedur hukum. Dia saya punya tanah, itu kesimpulannya. Sudah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Majo Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan lebih rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk siapkan produk substitusi bagi pedagang thrifting menyusul penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan. Langkah ini sebagai upaya agar para pedagang impor pakaian bekas tidak kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, Kementerian UMKM mendorong para pedagang thrifting beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, termasuk fashion dan pakaian dari produsen domestik. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, banyak produk lokal yang berkualitas dan kompetitif dari segi harga, model, hingga tren fashionnya. Hal ini disampaikan Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak. Sementara itu, Menteri UMKM juga menekankan penertiban impor pakaian bekas guna menjaga keberlangsungan produk dalam negeri, sekaligus memastikan para pelaku usaha thrifting tetap dapat jalankan kegiatan ekonomi dengan beralih ke produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Nabila Yulian Desi, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang yang hanyut di aliran sungai di Kendal, Jawa Tengah akhirnya ditemukan pada Rabu malam.
Warga dan tim SAR gabungan pun mengevakuasi korban ke RSUD Suwondo, Kendal. Jenazah Nabila ditemukan 10 km dari lokasi awal korban hanyut. Dengan ditemukan korban terakhir, maka 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut telah ditemukan semua. Korban terakhir atas nama Nabila Yulandesi Pramesti dapat ditemukan pada sekitar pukul 21.40 di aliran Sungai Belantan, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo. Musibah ini berawal pada Selasa 4 November lalu, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 15 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata UIN Wali Songo yang bertugas di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, bermain air di Sungai Jolinggo. Sekitar setengah jam kemudian, debit air sungai tiba-tiba meningkat drastis akibat hujan deras di wilayah hulu. 9 mahasiswa berhasil menyelamatkan diri, sementara 6 lainnya terseret arus. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengklaim telah menutup 2,4 juta situs judi online sepanjang Oktober hingga dengan 2 November. Komdigi juga telah melaporkan 23.604 rekening ke PPATK untuk ditindaklanjuti. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyatakan pemerintah memperkuat kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Sejak 20 Oktober hingga 2 November 2025, Komdigi telah menutup lebih dari 2,4 juta konten dan situs yang terindikasi judi online, termasuk di berbagai platform seperti Meta, Google, X, Telegram, dan TikTok. Per 20 Oktober 2024 sampai 2 November, kami juga selain melakukan takedown situs, kami mengirimkan 23.604 rekening ke PPATK untuk kemudian segera ditangani, karena kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya. Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57%. Baik Komdigi maupun PPATK memastikan langkah pemberantasan judi online terus diperkuat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Topan Kalmaegi atau yang dikenal sebagai Topan Tino menurut warga lokal menerjang Pulau Cebu dalam hitungan jam. Jalanan berubah menjadi sungai deras hingga rumah-rumah terendam hingga atap. Mobil ikut terseret arus banjir dan bertumpuk pasca diterjang badai Kalmaegi. Gubernur Cebu menyatakan peristiwa ini sebagai bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga menghancurkan hampir seluruh bagian Pulau Cebu. Filipina dikenal sebagai negara paling rawan bencana dengan banyaknya badai tropis melintas setiap tahun. Kini badai Kalmaegi perlahan bergerak menuju Vietnam meski ancaman banjir dan hujan ekstrim masih menghantui Filipina. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mencurigai adanya kejahatan perang di dalam perang saudara di Sudan. ICC tengah menyoroti laporan mengenai sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh pasukan paramiliter tersebut. Perang saudara di Sudan mencatat tragedi baru. Setelah pasukan RSF merebut kendali atas kota El Fasher, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mencurigai adanya kejahatan perang. ICC memperingatkan situasi di El Fasher berhasil direbut RSF setelah pengepungan selama 18 bulan. Laporan sejumlah kejahatan pun diterima ICC dan tengah dalam penyelidikan. Jika laporan yang diterima terbukti benar, maka dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statua Roma.
Menurut catatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lebih dari 65.000 orang melarikan diri dari Al-Fasr. Namun, puluhan ribu lainnya masih terjebak dan sebagiannya tidak diketahui keberadaannya setelah melarikan diri. Bagi warga yang terjebak, mereka tidak memiliki akses terhadap makanan, air, ataupun bantuan medis. Akademisi Ubaidillah Badrun menuding Joko Widodo menikmati uang hasil korupsi proyek kereta cepat WUS. Ia berani mengungkap hal itu usai menelusuri aliran uang yang diduga hasil korupsi dari proyek strategis nasional, termasuk korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ubaidillah juga menduga sebagian uang itu masuk ke kantong sejumlah pejabat, termasuk mengalir ke Solo. Cara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 30. Di sisi lain, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yakin Joko Widodo membangun proyek kereta cepat untuk kemajuan rakyat Indonesia. Meski demikian, ia juga mendukung proses penegakan hukum jika terbukti ada korupsi di proyek ambisius tersebut. Permasalahan hukum silakan diproses hukum. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tapi saya yakin 100% Pak Jokowi merencanakan dan mengeksekusi program BUS ini memang betul-betul untuk kemajuan Indonesia. Beban utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah membuat publik curiga ada dugaan korupsi di dalamnya. KPK pun mengaku sedang menelaah ada atau tidaknya korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.